Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abelia Kalisairawan, NIM 131230086. Saya akan mempresentasikan materi hubungan internasional dengan judul hubungan diplomatik dalam hubungan internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan diplomatik. Pengertian hubungan diplomatik adalah mekanisme formal yang memfasilitasi interaksi antar negara melalui perwakilan diplomatik yang bertujuan untuk memelihara dan memajukan kepentingan bersama serta memperdalam kerjasama internasional yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan timbal balik sesuai Konvensi Wina 1961. Hubungan diplomatik tersebut diatur oleh sejumlah perjanjian internasional, terutama yang pertama yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yang isinya tentang instrumen utama yang mengatur status, hak, dan kewajiban misi diplomatik dan diplomat. Yang kedua, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, mengatur peran konsultan dalam hubungan antar negara. Yang ketiga, kebiasaan internasional atau customary international law, praktik yang telah diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Untuk yang kedua, landasan hukum hubungan diplomatik dalam hubungan internasional. Yang pertama, berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, mengatur pembentukan, tugas, fungsi, dan kekebalan diplomatik. Yang poin pertama itu tentang fungsi misi diplomatik dalam Konvensi 1961, yaitu perwakilan negosiasi, perlindungan warga negara, dan promosi hubungan. Yang kedua, kekebalan diplomatik atau pengertiannya tentang kantor kedutaan tidak boleh diganggu, dokumen diplomatik dilindungi, dan diplomat kebal dari tuntutan hukum. Hak dan kewajiban diplomat, yang pertama itu imunitas, kekebalan, dan kewajiban menghormati hukum negara penerima. Yang ketiga, yaitu fungsi hubungan diplomatik. Fungsi hubungan diplomatik yang pertama yaitu mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara dan warga negara di luar negeri. Yang ketiga, memperkuat kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan budaya antar negara. Yang keempat, mengamati dan melaporkan kondisi negara penerima untuk pengambilan kebijakan. Yang kelima, menjalin persahabatan dan menjaga hubungan baik antar negara. Adapun contoh fungsi hubungan diplomatik, yaitu yang pertama, diplomat Indonesia dan Australia bernegosiasi tentang perjanjian perdagangan bebas. Hal ini melakukan kegiatan perundingan dan diplomasi untuk menyelesaikan isu bilateral atau multilateral. Yang kedua, contohnya itu seperti KBRI di Arab Saudi membantu TKI yang mengalami masa kerja. Ini termasuk fungsi perlindungan yang melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya di negara penerima. Yang keempat, contohnya kedutaan Indonesia di Ukraina melaporkan situasi perang ke Jakarta. Hal ini merupakan fungsi observasi dan pelaporan atau observation dan reporting yang memantau perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di negara penerima. Adapun contoh lainnya yaitu Atase Perdagangan di Jepang mempromosikan produk UMKM Indonesia. Hal ini termasuk pada fungsi promosi yang meningkatkan hubungan ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kriteria hubungan diplomatik di Indonesia. Yang pertama, harus ada persetujuan dan kesepakatan bersama antara kedua negara. Hubungan diplomatik ini harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang tertulis pada pasal 2 pada di perjanjian Konvensi Wina 1961.
Dalam hal ini salah satu negara tidak bisa memaksa negara lain untuk membuka hubungan diplomatik. Contohnya, Indonesia dan Singapura sepakat membuka kedua kedutaan di masing-masing ibu kota. Yang kedua, prinsip timbal balik yang dilaksanakan pada kriteria hubungan diplomatik. Hal ini yang dimaksud adalah hak dan fasilitas yang diberikan harus bersifat timbal balik. Jika Indonesia memberikan kekebalan diplomatik pada diplomat AS, maka AS juga harus memberikan hak yang sama. Contoh, jika suatu negara menutup kedutaan Indonesia, maka Indonesia dapat membalas dengan tindakan serupa. Yang selanjutnya, peran perwakilan diplomatik. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral dengan negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, dan Perancis yang meliputi bidang politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua, diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan membuka akses pasar investasi, kerjasama pembangunan infrastruktur seperti dukungan proyek kereta komuter di Filipina yang dikerjakan BUMN Indonesia. Yang ketiga, peran aktif organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, OKI, APEC, dan G20. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB dan berperan sebagai ketua APEC 2 kali untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional. Yang keempat, penguatan kerjasama keamanan dan pertahanan, termasuk pemberantasan radikalisme dan terorisme, serta perjanjian kerjasama berbatasan dengan negara tetangga. Selanjutnya, penerapan hubungan diplomatik di Indonesia. Yang pertama, melaksanakan negosiasi dan dialog antar negara. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada warga negara di negara penerima. Yang ketiga, memiliki kekebalan hukum sesuai hukum internasional. Yang keempat, bertindak sebagai saluran komunikasi resmi antar pemerintah. Jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu hubungan diplomatik sangat penting dalam menjaga stabilitas kerjasama antar negara. Melalui diplomasi, negara dapat menyelesaikan masalah secara damai dan memperkuat posisi internasionalnya. Sekian dari saya. Terima kasih.